ada 7 ulama yang akan membayat Al-Mahdi. Mereka berkumpul di Mekah, bertemu di Mekah karena alasan yang sama, selain dari ibadah. Mereka ingin mencari solusi atas kekacauan negara mereka masing-masing. Mereka semuanya sama. Ya. Dan kalau itu terjadi tahun ini, maka saya punya keyakinan satu dari 7 ulama yang membayat Imam Mahdi adalah Habib Rizik Syihab. Allahu Akbar. Disiarkan langsung dari Ruang Akal Sehat, ini adalah Hakim Medsos. Channel yang tidak sedang cari aman, tidak sedang mengemis restu nasab, dan tidak sedang terpesona pada jargon-jargon dzurriyah. Kita bicara pakai nalar. Kita bedah pakai sejarah. Dan hari ini kita bahas satu fenomena tragikomedi akhir zaman. Imam Mahdi akan dibayat oleh Habib Rizik. Kedengarannya seperti lelucon. Tapi sayangnya, ini disampaikan serius oleh seorang mubalik dari kelompok Ba'alawi. Dengan nada keyakinan tinggi, dia menyampaikan bahwa tokoh sentral dari ormas lokal akan menjadi penentu kebenaran eskatologis umat Islam sejagat. Padahal, hadis-hadis sahih menjelaskan dengan sangat spesifik. Imam Mahdi akan dibayat di sisi Ka'bah oleh para ulama dan kaum mukhlisin. Bukan diundang ke markas ormas, bukan ditunggu di podium reuni. Apalagi dibayat oleh orang yang dirinya saja sedang menunggu pemutihan hukum dari negara. Tapi kenapa keyakinan semacam ini muncul? Jawabannya terletak dalam sejarah panjang glorifikasi keluarga yang sudah berlangsung sejak abad ketiga Hijriah dan diwarisi sampai ke mimbar-mimbar hari ini. Mari kita telusuri satu nama kunci. Alwi bin Maimun Al-Qadah. Di abad ketiga Hijriah, seorang tokoh bernama Ubaidillah bin Maimun Al-Qadah muncul dengan satu proyek besar. Membentuk dinasti atas nama Ahlul Bait. Ia mendirikan dinasti Fatimiyah dan menobatkan dirinya, atau anaknya, sebagai Al-Mahdi Al-Muntazhar. Ya, Mahdi versi mereka sendiri. Mahdi bikinan internal. Dan siapa yang membayatnya? Ulama? Bukan. Orang-orangnya sendiri, kaum loyalis yang mengimani Mahdi mereka sebagai proyek politik. Bukan sebagai petunjuk langit. Dan apa hasilnya? Dinasti Fatimiyah dikenal dengan manipulasi ideologis, penindasan terhadap Sunni, dan salah satu contoh paling klasik tentang bagaimana nasab dijadikan alat kekuasaan. Di titik inilah muncul satu figur yang sangat misterius. Alwi bin Maimun. Namanya tidak dikenal dalam literatur klasik sebelum abad ke-6 Hijriah. Dan tidak pernah disebut sebagai anak Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir oleh kitab-kitab kredibel seperti Tahdzib Al-Asma, Imam Nawawi, atau Tabakat karya Ibnu Sa'ed dan Ibnu Hajar. Tapi tiba-tiba, Alwi ini diangkat sebagai sumber utama nasab Ba'alawi. Dan dari sanalah muncul pola pikir turunan. Jika dulu Mahdi ditetapkan oleh keluarga Al-Qadah, maka sekarang Mahdi akan dibayat oleh Ba'alawi kontemporer. Apakah ini kebetulan? Tidak. Ini adalah warisan mentalitas kelompok yang merasa punya hak atas akhir zaman. Mentalitas, kamilah pewaris kebenaran. Dari Madinah ke Tarim, dari Tarim ke Petamburan. Dan sekarang, dari Petamburan ke langit. Ketika seorang tokoh menyatakan bahwa Imam Mahdi akan dibayat oleh Habib Rizik, ia tidak sedang bicara tafsir hadis. Ia sedang mewarisi doktrin Fatimiyah dalam bentuk baru. Doktrin bahwa kebenaran akhir zaman bisa dikunci oleh satu keluarga dan ditentukan melalui bayat internal ormas. Di mana peran ulama sedunia? Di mana suara mayoritas umat Islam? Tak penting. Karena, bagi mereka, yang penting adalah silsilah. Bukan ilmu, bukan akhlak, bukan petunjuk langit. Dan sayangnya, sebagian masyarakat menelan mentah narasi ini. Karena dibalut dengan kata-kata sakral, Habib, dzurriyah, cahaya Nabi. Padahal, kalau kita jujur, yang sedang dipertontonkan adalah megalomania keagamaan yang berakar dari mitos. Mereka tidak sadar, mereka bukan sedang menyambut Imam Mahdi. Mereka sedang mengulangi teater Fatimiyah, yang pernah merusak peta akidah Islam berabad-abad lamanya. Yang dulu Mahdinya diangkat oleh Al-Qadah. Sekarang Mahdinya diharapkan muncul dan dibayat oleh alumni Petamburan. Mereka percaya Imam Mahdi akan hadir bukan karena wahyu,
Tapi karena ada sekelompok orang yang merasa cukup suci untuk menentukan siapa yang pantas jadi Mahdi. Inilah wajah baru kultus. Bukan pada ide, bukan pada dalil, tapi pada orasi. Penutup dramatis. Jika dulu dinasti Fatimiyah ditumbangkan oleh sejarah, semoga mitos modern ini ditumbangkan oleh akal sehat umat. Karena Mahdi tidak akan datang untuk menyelamatkan geng atau keluarga. Ia datang untuk menegakkan keadilan. Dan keadilan tidak pernah lahir dari pemujaan pada silsilah. Ini adalah Hakim Medsos. Dan kami akan terus bicara lantang. Selama mitos masih bersembunyi di balik jubah. Dan sejarah masih dijadikan alat legitimasi palsu. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Tetap bersama kami di channel Hakim Medsos, suara kritis yang membedah narasi, menyaring fakta, dan menguji setiap klaim.